Bapak Ibu Saudara, selamat siang, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Ada sukacita? Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca, maka ini bacaan yang tidak asing, tapi bacaan yang sudah sering kita dengar bersama. Kita tahu bahwa Yesus dibaptis di sungai, anak-anak sekolah minggu, sungai Yordan. Siapa yang baptis? Yohanes. Pertanyaan untuk orang-orang dewasa, apa maksud dari Yesus harus dibaptis? Yesus tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat yang salah. Lalu kenapa dia harus dibaptis? Menggenapi janji Allah. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar dari firman Tuhan saat ini. Yesus yang adalah anak Allah tidak mempertahankan jati dirinya, bahwa karena saya adalah anak Allah, jadi saya harus melaksanakan segala sesuatu menurut apa yang saya mau. Tetapi dalam bacaan firman Tuhan, Yesus berkata, supaya genaplah apa yang difirmankan Allah. Artinya pelajaran yang penting bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya lewat bacaan kita yang pertama adalah Yesus tunduk, Yesus taat untuk melakukan apa yang dinubuatkan oleh para nabi, supaya genaplah firman Allah. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, kadang kita orang Kristen, kita orang tua, kita mau atur segala sesuatu untuk kebaikan anak-anak kita tanpa kita mempertimbangkan, tanpa kita mau memahami, tanpa kita mau mengerti sebenarnya anak kita maunya apa. Lalu pada akhirnya, karena kapasitas kita, kedudukan kita sebagai orang-orang tua, maka kita katakan, dengar apa yang orang tua bilang. Tapi pertanyaan untuk kita renungkan, kalau apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh kehidupan orang tua itu berkenan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kalau anak langgar, nah itu yang jadi soal. Bapak dan Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu berarti kita belajar untuk tunduk, untuk melakukan segala sesuatu dalam ketaatan kita. Apapun kapasitas kita, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita harus sadar bahwa saudara dan saya, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang harus melakukan apa yang Tuhan mau, bukan maunya kita. Kita belajar dari firman Tuhan pada bacaan kita yang pertama. Yang berikut, persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tindakan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis terhadap Tuhan Yesus itu adalah sebuah penggenapan, tapi juga tanda bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Apa artinya bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Artinya kita ketika memberi diri untuk dibaptis, menyerahkan diri untuk Allah, itu berarti kita meninggalkan kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Kita tidak kompromi lagi dengan yang namanya dosa. Yang ketiga, apa maksud baptisan
yang dilakukan Yohanes kepada Tuhan Yesus merupakan tanda, merupakan simbol penyerahan diri untuk otoritas Allah. Jadi kalau saudara dan saya adalah orang-orang Kristen yang sudah mengalami yang namanya baptisan, itu berarti saudara dan saya adalah anak-anak yang tunduk kepada otoritas Allah, yang tunduk dan taat hanya kepada Allah, tidak lagi berkompromi dengan yang namanya dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca Alkitab 30 tahun Tuhan Yesus bersabar menanti apa yang harus dilakukan sesuai dengan janji Allah. Dari usia 1 tahun sampai 30 tahun Alkitab mencatat sedikit tentang siapa Yesus. Selama 30 tahun itu Yesus melakukan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang anak dari seorang tukang kayu. Dia melakukan itu sebagai seorang anak yang taat kepada Yusuf dan Maria. Ketika genap waktunya, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, Yesus bertindak memberi diri untuk dibaptis. Bapak dan Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu orang keturunan Yahudi. Pemahaman orang Yahudi, orang yang sudah menjadi bangsa Yahudi, orang Yahudi tidak perlu mengalami yang namanya baptisan. Ya, orang Yahudi tidak perlu mengalami yang namanya baptisan. Kenapa? Sebab pemahaman orang Yahudi, mereka tidak mengakui baptisan, sebab mereka adalah keturunan Abraham yang sudah menerima janji keselamatan itu. Yesus tampil sebagai keturunan Yahudi, mau menjelaskan untuk orang banyak, orang Yahudi, bahwa dia yang adalah keturunan Yahudi, yang adalah anak Allah, tunduk dan taat kepada Allah, bukan kepada kepercayaan bangsa Yahudi. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Poin yang berikut dari bacaan firman Tuhan untuk pembacaan kita yang kedua, pencobaan di padang gurun. Pembacaan yang tidak asing. Tapi apa poinnya? Apa pelajarannya bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apa arti dari pencobaan yang pertama? Ya, ada yang tahu? Pencobaan pertama, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apa yang dicobai, apa yang diuji oleh si jahat iblis kepada Yesus selama 40 hari ketika dia mengalami puasa, yang juga menggambarkan bahwa 40 hari itu 40 tahun bangsa Israel ada dalam perbudakan. Bapak dan Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa buka di Alkitab, kitab Kejadian pasal 3 ayat 6. Pencobaan di padang gurun, pencobaan yang pertama itu bicara soal roti, soal batu menjadi roti, soal kehidupan kedagingan kita. Iblis mencobai Yesus soal daging. Nah, kalau pencobaan itu dikaitkan dalam kehidupan kita, maka kita juga menjadi orang-orang yang sering lupa Tuhan karena daging kita. Kita lupa Tuhan karena makanan kita. Kita lupa Tuhan karena pekerjaan kita. Kita lupa Tuhan karena kesibukan-kesibukan kita. Daging kita yang lebih kuat. Tanda ingat
bagi setiap saudara dan saya yang adalah anak-anak Tuhan, bahwa pencobaan yang pertama, Yesus dicobai soal kedagingan. Yang kedua, ketika Yesus diantar ke bumbungan bait Allah, pencobaan ini bersifat menguji, mencobai pikiran-pikiran kita, keinginan-keinginan mata kita. Sebab di mana mata kita melihat yang enak-enak, maka di situ dosa berkuasa. Kadang-kala saya bilang, kalau ada orang-orang yang lewat, yang nona-nona pakai baju anak-anak kecil yang belum habis jahit, sudah pakai, lewat, itu lagu Dua Sahabat Lama bilang, kadangkala dosa untung serta damai hilanglah. Kalau kita kembali ke Alkitab, Alkitab bilang, kalau matamu menyesatkanmu, cungkilah matamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pencobaan yang kedua bicara soal pikiran. Pikiran-pikiran kita, keinginan-keinginan hati kita, keinginan-keinginan mata kita, supaya merasa puas dengan semua yang kita lihat. Tuhan mau uji pikiran kita arahkan untuk siapa? Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, cara pandang kita melihat setiap masalah, menyalahkan orang lain, menyalahkan sesama, menyalahkan suami, istri, anak-anak, ataukah cara pandang kita melihat setiap hal pada diri kita masing-masing? Dan pencobaan yang terakhir, yang merupakan puncak dari segala pencobaan, yaitu pencobaan terhadap jiwa kita, keangkuhan hidup kita, kesombongan kita, itu yang diuji Allah. Iblis bilang, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Tapi apa jawab Yesus? Sebab ada tertulis, harus menyembah, harus tunduk kepada Allah. Dalam persoalan yang begitu besar, dalam masalah yang begitu besar, Yesus tidak meninggikan diri, mengutamakan dirinya, tapi dia tunduk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dia mengingatkan supaya setiap saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan hari ini tidak mengeraskan hati kita, tapi membuka hati kita untuk menerima dan mendengar suara Tuhan. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, hari ini saudara dan saya, kita semua ada di tempat ini, di pantai Panorama. Kita melihat, menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Dalam kebersamaan kita hendak memulai suatu tugas dan tanggung jawab yang baru di tahun pelayanan baru. Menjadi pesan, mengawali langkah tugas, tanggung jawab dan pelayanan kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, lakukan segala sesuatu, kerjakan segala sesuatu di dalam takut dan ketaatan yang sungguh kepada Allah, sehingga hidup kita mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.